Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, sebentar lagi saya akan mereview dari Toyota Alphard yang bodinya ini dibilang modelista. Nah, seperti apa rasa dari kenyamanan di dalam mobil ini, bagaimana mesinnya, serta tenaganya, torsinya, baik eksterior maupun interior dari Toyota Alphard. Inilah first impression dari Toyota Alphard. Oke teman-teman semuanya, nah ini di samping saya sudah ada Toyota Alphard yang HEV. Nah, jadi kalau kalian ya yang mampu atau yang orang kaya gitu ya, kalau misalnya belum punya Alphard berarti belum kaya ya teman-teman. Jadi banyak sekali orang kaya yang ada di seluruh Indonesia itu wajib punya yang satu ini. Dia Toyota Alphard yang HEV atau dibilang hybrid gitu ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat sebelum kita bahas di bagian depannya, kita bahas dulu di bagian sampingnya ya. Untuk panjangnya dia ini saingan terberat dari BYD Denza D9. Kalau BYD Denza D9 dia memiliki panjang keseluruhan itu sekitar 5,2 meter. Tapi kalau untuk Toyota Alphard yang hybrid dia memiliki panjang, coba saya ukur dulu ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia memiliki panjang sekitar 5010 mm ya. Tapi kalau untuk wheelbase ya, wheelbase-nya 1, 2, 3. Wheelbase-nya adalah 3000 mm, teman-teman. Kalau untuk tinggi ya, tingginya itu sekitar 1800-an ya. Dan untuk lebarnya itu sekitar 1900-an lah gitu. Jadi mobil ini tergolong memiliki panjang yang beda dikit dengan BYD Denza. Ada BYD Denza, ada Hyundai Staria, kemudian ada Zeekr ya, mobil asal Tiongkok, dan ada Mifa 9 atau Maxus Mifa 9 ya. Oke teman-teman, jadi kalau sekilas dilihat, kalau orang yang banyak mengetahui tentang Toyota Alphard, ini adalah Toyota Alphard yang mengeluarkan generasi dari generasi keempat. Nah, jadi kalau untuk Toyota Alphard dia sudah pernah mengeluarkan generasi pertama, kedua, ketiga, bahkan untuk generasi yang sekarang ini dia generasi yang keempat. Jadi kalau kita lihat siluetnya, siluet desainnya, ini dia bentuknya seperti ini ya, huruf Z gitu ya. Jadi enak sekali kalau dilihat gitu ya. Kalau di jalan itu berasa mobil ini benar-benar songong banget nih mobil. Terus berasa arogan di jalanan gitu ya. Oke teman-teman, jadi ya kita akan lihat dulu untuk layout mesinnya seperti apa ya. Biasanya kalau saya review, pertama-tama itu kita bahas bagian depannya, kemudian sampingnya, grillnya, segala macam. Tapi kali ini beda ya teman-teman. Kita akan bahas dulu bagian mesinnya seperti apa ya teman-teman. Oke? Oke. Wah. Jadi tampilan mesinnya nih seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi kita lihat. Seperti ini. Oke. Layout mesinnya seperti ini teman-teman. Ya, dia itu sama generasi-generasi Alphard di bawahnya. Untuk tata letak mesinnya dia di bagian bawah seperti ini teman-teman. Nah, untuk tenaganya dia memiliki tenaga sekitar 190 PS dan torsinya 239 Nm. Tenaga itu tersebut disalurkan ke roda bagian depan sehingga ini dibilang bukan all wheel drive, bukan rear wheel drive, tapi front wheel drive atau EWD, FWD gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk layout mesinnya nih seperti ini ya. Dia dibekali dengan kapasitas mesin yaitu 2500 cc dengan motor listrik. Nah, ini ya motor listriknya itu dia berada di bagian sini ya teman-teman. Kemudian ada beberapa peranti-peranti atau cairan-cairan yang bisa kita isi. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya,
mobil ini dia kenapa nggak pakai hidrolik ya untuk pembukaan mesinnya, kemudian kenapa tidak memakai hidrolik sih Bang? Kan mobil ini dia harganya di atas 1,7 atau 1,8 gitu. Ya mungkin mobil sekelas ini dia diserahkan kepada driver untuk masalah mesin nanti bagaimana untuk kedepannya gitu. Memang benar gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya Anda yang memiliki Alphard ya, nggak mungkin dong bosnya atau majikannya yang memeriksa mesinnya, tapi memang harus ke drivernya gitu ya. Memang sudah tahu segala mesinnya bagaimana, ya makanya maklum lah dia masih pakai besi seperti ini, dan kemudian juga ada perdam di bagian sini. Ini perdamnya lumayan tebal ya teman-teman, dan untuk bagian pengecatan dia sampai ke dalam-dalamnya gitu. Terus kemudian untuk layout mesinnya, dia tata letak mesinnya tuh dia setinggi ini ya teman-teman, gitu. Hampir sepinggang saya. Karena saya tingginya 178 cm, jadi ya memang seperti ini. Nah, gitu. Oke. Jadi begitulah untuk jawaban yang biasanya orang-orang tuh tanya ya, kenapa sih tidak dibikin hidrolik ya? Memang alasannya seperti itu ya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kita langsung aja bahas di bagian depannya ya. Untuk di bagian depannya dia tuh memiliki grill yang benar-benar desainnya futuristis, kemudian modern, kemudian kalau dilihat sekilas itu tampilannya memang arogan banget di jalanannya gitu ya. Dia grillnya benar-benar bermain dengan sangat ramai sekali, kemudian ada emblem Toyota, dan mobil ini juga sudah disupport kamera 360 ya, atau 360, jadi bisa lihat dari depan, samping, sampai ke belakang ya. Dan ini bagian paling bawah, dia body kitnya sudah pakai body kit Modelista gitu. Jadi untuk teman-teman yang pernah lihat Toyota Alphard di jalanan ya, yang sudah beredar banyak nih, itu banyak sekali ada yang memakai non body kit Modelista, ada yang memakai body kit Modelista seperti ini gitu ya. Jadi seakan-akan dia tuh agak bertambah dari segi sisi kasta gitu ya. Ini memang paling teranyar, paling tinggi dari kasta-kasta Alphard yang lainnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini enak banget ya. Ada krum-krumannya di bagian sini, kemudian di sini ada bagian dudukan pelat gitu ya. Dan ini juga menciptakan aerodinamika pada saat mobil ini berjalan, sehingga angin itu bisa masuk, keluar masuk ya, untuk menciptakan aerodinamika pada saat mobil ini dia tidak kepanasan atau ada masalah sedikit pun di jalanan. Kemudian lampunya dia sudah full LED ya teman-teman. Di bagian sini dia sangar banget, keren pokoknya. Dia mesinnya modern, bukan mesin sih, lampu ya, lampu modern, mohon maaf. Kemudian ini bagian sini juga ada corner sensor ya. Nah, di bagian sini juga ada corner sensornya. Untuk lampu fog lampnya teman-teman, lampu fog lampnya dia sudah memakai lampu full LED. Oke. Nah, jadi untuk bagian sampingnya juga ya, terutama di bagian bannya ini. Nah, untuk di bagian bannya, bannya itu menggunakan Michelin Primacy SUV Plus yang berukuran sekitar 255 R19 gitu. Jadi untuk ban ini dia dirancang khusus yang disematkan melalui mobil ini. Dia hampir mirip seperti Lexus LM ya. Untuk dari bannya dia ban Lexus ban Michelin gitu. Kemudian dia ada beberapa spoke ya. Warnanya two-tone, ada warna hitam dengan warna silvernya atau putihnya, kalau bisa dibilang putih atau silver ya gitu. Kemudian di sini juga ada logo Toyotanya ya teman-teman gitu. Jadi dia sudah dilengkapi dengan 4 cakram ya di 4 rodanya ini. Kemudian kalau bisa dilihat ya, overhangnya ini benar-benar tinggi sekali ya teman-teman. Nah, terus kemudian kalau di bagian sini ada tulisan HEV-nya gitu teman-teman. Wah, keren sekali nih. Tuh lihat ya.
Kemudian untuk di bagian sampingnya ada side molding ya teman-teman. Di sini ada terputus bagian sini sampai ke belakang di bagian pintu penumpang baris kedua gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk bagian pilar A-nya ini ada kaca ya, ada kaca. Kemudian ada kerum-kerumannya sampai ke bagian belakang sini nih teman-teman. Tuh, bagian sini terus sampai sini ini desainnya kelihatan sekali dengan huruf Z gitu ya. Runcing, tegas gitu ya. Dan kemudian kalau bisa dilihat ini ada tulisan Alphard dan logo Alphard-nya di bagian sini. Biasanya kalau Toyota Alphard yang sebelumnya dia logo Alphard-nya tuh ada di bagian depan. Kali ini dia masih mempertahankan gambar atau logo Alphard-nya di samping kanan dan kiri gitu. Oke, ini nice banget ya teman-teman. Terus untuk handlebarnya ini dia warnanya warna chrome di bagian supir, bagian penumpang sini ya. Dan terutama pintunya ini dia sudah sliding door ya teman-teman, sliding door, bukannya sampai ke belakang. Mau coba? Ayo kita lihat. Nah, sliding doornya seperti ini teman-teman. Tuh. Nih, secara khusus kalau misalnya Anda ya yang memiliki Alphard pasti nggak mungkin dong duduk di bagian depan, pasti duduknya di bagian sini. Karena ini adalah kasta tertinggi yang kebanyakan pengguna Alphard itu duduknya di bagian sini. Tuh, oke. Langsung aja kita bahas di bagian belakangnya. Nah, teman-teman, jadi kita lihat ya, untuk di bagian belakang dari Toyota Alphard HEV ini, ya tampilannya keren sekali ya, tinggi, lebar gitu ya. Ini tinggi saya 178 cm, dia tuh nggak bisa lebih tinggi dari mobilnya itu. Jadi untuk di bagian belakang dia ada shark fin antena di bagian sana ya. Kemudian ada spoilernya. Spoilernya ini keren sekali ya. Ada tanduknya gitu ya, bagian sini gitu. Oh, ini list chrome-nya teman-teman. Dia sampai ke belakang sini teman-teman ya. Nah, untuk lampunya nih bagian sini, lampunya dia sudah full LED ya. Kalau kita lihat wipernya di mana teman-teman? Nah, biasanya kalau wiper tuh di sini ya. Wipernya tuh ngumpet nih di sini. Nah, dia nyapunya tuh dari atas ke bawah ya. Set 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 gitu. Keren gitu. Terus ada rear defogger ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada kamera yang terintegrasi di bagian kaca dalam gitu. Dia bisa day and night ya, bisa diganti mau kaca biasa atau electric kamera mirror gitu ya. Terus kemudian kalau dilihat list chrome-nya ini dari samping ke belakang dia nyambung, ada emblem Toyota di bagian sini gitu. Terus untuk lampunya dia keren sekali. Lampunya dia sudah full LED ya, dengan tulisan di bagian tengah ada tulisan Alphard gitu. Nah, sampai ke bawah sini dia ada lampu untuk lampu mundurnya. Dan di bagian kanan sini ada tulisan HEV gitu. Oke. Nggak sampai cuma itu ya teman-teman, di bagian bawah dia ada side light-nya juga. Di bagian bawah sini juga ada corner parkirnya gitu. Nice banget nih. Sampai ke bawah dia ada list chrome-nya ya. Secara mobil ini dia tampilannya body kit modelista itu keren sekali teman-teman ya. Tuh. Kalau kita lihat untuk ininya, knalpotnya tuh dia di mana ya sebenarnya? Knalpotnya di bagian sebelah kanan teman-teman, tapi nggak kelihatan ya. Kita harus jongkok banget baru kita bisa lihat posisi knalpotnya. Oke. Nah, jadi kita lihat aja untuk bagian bagasinya. Nah, ini untuk buka bagasi teman-teman ya. Ini bukan di sini ya, tapi di sebelah bagian kanan. Mana? Oh, ini dia. Nih. Harus dipencet lama baru dia kebuka ya. Oke, jadi seperti ini. Tek. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat ini bagasinya luas banget ya. Ini beberapa perlengkapan untuk di bagian mobil ini. Ini kalau nggak salah tire repair treatment. Ini headrest di bagian tengah ya, teman-teman. Nah, ini kita akan lipat ya.
seperti ini. Kita akan reclining. Nah, seperti ini. Oke. Nah, segini aja. Jadi kalau misalnya tempat duduk di baris ketiga ini dia ditegakkan, alhasil untuk bagasinya dia mungkin tidak bisa menyimpan koper yang ukuran medium ya. Ukuran medium mungkin masih bisa, tapi dia agak mepet sedikit gitu. Mungkin kalau misalnya dimundurin atau dimajuin ya, harusnya dimajuin sih teman-teman ya. Dimajuin tuh bisa lapang ya, bisa banyak space-nya gitu. Oke. Kemudian di sini juga ya, ini pelipatan kursi di bagian baris ketiga ya, seperti ini. Jadi saya akan memberikan demonya ya. Ini harus dilipat juga teman-teman ya, harus dilipat. Nih seperti ini. Nah, ini kemudian dilipat seperti ini. Nah, pengemasannya benar-benar cakep banget nih. Terus ada pengaitnya di sini teman-teman ya. Tinggal diklik. Nah, selesai. Nah, jadi seperti itu untuk cara melipat di baris ketiga. Halo Sobat Toyota, perkenalkan saya Mita, Sales Marketing Agung Toyota Denpasar. Saya Mita ingin memperkenalkan salah satu display yang ada di Agung Toyota Denpasar, yaitu salah satunya adalah unit Toyota Alphard Hybrid. Dapatkan special price, gratis servis selama 3 tahun jasa care, garansi baterai hybrid selama 8 tahun, dan kami juga menerima jasa trade-in atau tukar tambah di setiap pembelian unit Toyota. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mencari unit Toyota Alphard, bisa langsung hubungi Mita di nomor WA 087 761 457 579, atau bisa langsung datang ke dealer yang beralamat di Jalan Cokroaminoto nomor 47 Denpasar, Bali. Saya tunggu kedatangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke teman-teman, nah jadi kita lanjut di bagian baris kedua. Bagian baris kedua ini dia memang kasta yang paling tertinggi ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat, nah untuk joknya dia ergonomis banget, dia empuk. Memang kalau misalnya bagi yang memiliki Alphard, kasta paling tertinggi duduknya berada di baris kedua itu. Untuk kursinya dia nyaman sekali, untuk pengaturannya bisa reclining secara elektrik ya. Dia bisa recliningnya paling dia paling nyamannya segini teman-teman. Oke. Untuk headroom ya, headroom aman, legroomnya juga sangat aman juga teman-teman. Oke. Dia sudah full elektrik ya, untuk maju mundur secara elektrik seperti ini. Oke. Nah, oke seperti ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu MPV premium yang sangat benar-benar luxury ya, terutama untuk bagian interior dia berwarna hitam ya. Untuk pengaturannya dia itu, nah kalau bisa dilihat, nah dia pengaturannya bisa melalui sistem yang ada di sini. Dia bentuknya seperti smartphone ya teman-teman, bisa digeser. Nah, jadi seperti ini, halo, karena ini bukan HP ya teman-teman. Nah, jadi pengaturan audio, AC digital, lampu, tirai, dia bisa terintegrasi dalam satu sistem di bagian sini. Di bagian tempat duduk di kiri maupun di kanan dia juga sama. Untuk audio kita tekan di sini ya, seperti ini. Nah, kemudian ada bagian AC digital untuk pengaturannya, sistemnya seperti ini. Untuk lampu di bagian sini kita hidupkan yang di belakang, nah kita matikan di bagian belakang. Untuk depan juga kita bisa matikan seperti ini. Nah kan, kita hidupkan lagi. Nah, dia ada levelnya, ada level 4, 3, 2, paling redup 1 ya. Kita bisa tambahkan sampai ke bagian level keempat. Oke. Untuk lampu baca, itu lampu kabin. Nah untuk lampu baca ya, nah seperti ini. Nah ini lampu baca ya. Gitu.
Kemudian untuk pengaturan lampu bacanya juga bisa diatur di sebelah kanan dan kita bisa matikan. Kemudian untuk pencahayaan, ambience light ya, berada di sini warna biru keunguan ya. Tuh, biru keunguan bisa diatur kecerahannya. Nah, untuk ubah warna juga bisa. Warna ini tadi warnanya dibilang warna nila ya, gitu. Warna merah mungkin. Nah, tuh merah. Kemudian warna putih bisa diganti. Warna hijau. Dan masih banyak warna-warna ya sesuai custom, bisa juga kita bisa custom dengan berbagai banyak warna seperti ini teman-teman. Nah, itu kan. Oke, kita ubah ke warna nila saja karena lebih sejuk ya kalau dilihat, lebih enak dipandang mata. Untuk perlampuan, oke. Untuk tirai itu bisa diatur di bagian sini ya. Untuk bagian sini contohnya kita akan tutup tirai. Nah, dalam satu genggaman seperti ini dia bisa mengontrol semua sistem yang ada di dalam kabin mobil ini. Kita membuka lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Pada saat kita membutuhkan privacy yang lebih dalam lagi, kita tutup tirai yang ada di bagian sini, ini secara manual. Dan untuk di bagian atap juga bisa kita tutup seperti ini contohnya. Kita tutup. Nah, kita tutup sunsetnya. Mudah bukan teman-teman? Nah, kita buka lagi. Kepraktisan itulah yang memanjakan penumpang yang ada di baris kedua itu. Oke. Terus kemudian untuk kursi juga bisa diatur di sini ya, untuk ottoman gitu ya. Kita akan buka. Nah, ottomannya bekerja. Nah, seperti ini. Ya, jadi kenyamanan bisa kita fungsikan ya melalui tombol yang ada di sini. Gitu. Kita tutup ottomannya lagi. Banyak sekali yang bisa kita ulik ya di bagian sini tanpa harus menaruh di bagian tempat duduknya. Kenyamanan, relaksasi masih banyak sekali dan semua didapat itu di bagian remote yang di sini. Dan kursinya juga sangat empuk, sangat nyaman, headrestnya juga empuk ya. Terus kemudian ini bagian kerasnya, ada soft touch-nya, kemudian bagian keras lagi, plastik. Terus untuk audio ini dia sudah menggunakan audio premium merek JBL ya teman-teman. Dan power window-nya juga bisa full. Nah, kalau tidak bisa full hanya setengah segini aja. Kemudian ada cup holder satu bagian sini dan ada sound juga di bagian sini dan ada tempat penyimpanan laci kecil di bagian bawah. Tapi sayangnya tidak ada tempat untuk menaruh kaki di Alphard yang generasi kedua mungkin ya. Itu ada tempat untuk menaruh kaki, tapi untuk di generasi Alphard yang keempat ini dia tidak ada tempat untuk menaruh kaki. Dan di bagian sini dia ada ventilasi AC ya, untuk pengaturan AC-nya dia tidak di sini, melainkan dia ada di bagian atas. Dan ada konsol penyimpanan di bagian sini kecil. Kemudian ada colokan listrik AC 220 volt, maaf, dan tegangannya 1500 watt. Kemudian ada colokan HDMI. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ingin hair dryer atau yang membutuhkan listrik bisa dicolok di bagian sini. Gitu. Kemudian ada konsol penyimpanan di bagian sini. Mungkin ini bisa difungsikan seperti tempat sampah ya, gitu, atau barang-barang yang bisa kita gunakan di sini. Dan ini sangat luas ya gitu, dan bisa diakses ke bagian belakang ya teman-teman. Coba kita akses. Nah, karena saya tinggi dan memiliki tinggi 178 cm, akses di bagian baris kedua ke baris ketiga sangat mudah teman-teman. Saya ke depan lagi. Nah, bagian sini tidak terasa cukup menyulitkan, tapi sangat mudah aksesnya. Dan kemudian di sini juga ada meja ya, meja bagian sini ya, untuk kita memudahkan menaruh barang apapun ya.
Dan sayangnya tidak ada meja di bagian tempat duduk penumpang kiri maupun driver di bagian kanan. Tapi kalau di Denza D9 dia tuh ada meja dua-duanya ya, itu. Dan ada pocket di bagian sini. Kemudian untuk pengaturan AC-nya di bagian sini ya, dia sudah auto. Dia AC-nya sudah double zone ya. Nah, dia sudah double zone bukan single zone. Dan untuk membuka atau mengoperasikan ini ya, sunsetnya, kemudian membuka tirai yang ada di belakang juga bisa ya teman-teman, dan mudah untuk dioperasikan. Tapi sayangnya ini tidak bisa dibuka seperti sunroof pada umumnya, hanya cuma panoramik saja gitu. Oke, langsung aja kita ke baris pertama. Oke teman-teman, nah jadi sekarang saya berada di baris pertama atau di lingkar kemudi ya teman-teman. Nah jadi ini kursinya dia sudah bisa elektrik ya. Nah, oke, bisa maju mundur secara elektrik, reclining juga bisa. Tapi sayangnya dia tidak ada lumbar supportnya ya teman-teman, hanya bisa reclining, maju mundur, rebah. Dan ini setirnya dia juga sudah dilengkapi dengan bahan wooden panel ya, 3 spoke. Dan di bagian kanan ini terintegrasi melalui instrument cluster, ada lane keeping assist dan adaptive cruise control. Kemudian di bagian sini dia terintegrasi melalui multimedianya teman-teman. Dan ini memang secara overall mobil ini cukup ergonomis, untuk tempat duduknya sangat empuk, untuk headrestnya juga empuk. Dan yang perlu kita ketahui untuk di bagian supir ini memang nyatanya banyak fitur-fitur yang harus diingat atau dihafal oleh supir ya, pada saat bos kita berada di bagian belakang. Untuk mungkin memerintah dari supir memang harus hafal di luar kepala ya. Seperti halnya ini, kalau misalnya bagian sini untuk memajukan gitu ya, nah seperti ini, nah majukan seperti ini. Dan kalau misalnya untuk membuka atau menutup ini ya, contohnya membuka pintu ya, nah seperti itu tuh. Jadi supir itu dia harus tahu kebutuhan bos yang ada di belakang gitu. Kalau misalnya tutup aja pintunya, ah yaudah bisa tutup gitu. Jadi benar-benar harus dihafal gitu ya teman-teman. Kemudian untuk ini ya, bahannya dia keras, ada soft touch-nya di bagian sini. Terus kalau dilihat ini bahannya ada chrome berwarna bronze ya. Ini dari kanan sampai ke kiri di handle pintu. Untuk pengaturan power window-nya ya, pelipatan spion, kemudian ada unlock serta lock-nya, kemudian dia belum ada ini child lock-nya. Dan kemudian ada tombol juga yang tadi saya ulik juga untuk membuka pintu dan secara elektrik mengatur kursi yang ada di baris kedua. Dan ada beberapa tombol juga, power door off, kemudian ada lampu jauh, ada AC 220 volt, kemudian ada untuk pembuka tangki bensin ya di bagian sini. Dan selebihnya ada beberapa cuma satu cup holder, sisanya untuk penyimpanan yang lainnya. Dan ada head up display ya bagian sini ya, untuk kita bisa juga melihat berapa kilometer dan status penggunaan transmisinya. Oh ya, ini transmisinya sudah CVT, PRND, S, kemudian ada tombol di bagian sini hold, auto hold-nya juga sudah ada. Eco mode, Eco mode dia ada, nah ada Eco, ada normal. Nah hanya 2 mode berkendara saja gitu. Oke, kemudian ada EV mode dan ada parking brake-nya, dia sudah electric parking. Kemudian ada bagian sini 2 cup holder dan wireless chargingnya. Dan terdapat juga ada USB Type C 2 buah bagian sini ya. Kemudian untuk
multimedianya dia di bagian sini. Kemudian untuk pengaturannya, tombol-tombolnya ya, touchscreen-nya sangat responsif sekali ya. Kemudian untuk navigasi dia bagian sini, untuk audio, lagu ya. Untuk driver assist ya, dia banyak sekali, ada pre-collision system, ada blind spot monitor, ada save assist, kemudian ada parking assist sensor, kemudian ada lane departure alert system, kemudian ada rear cross traffic alert, dan kemudian ada parking support brake, rear camera detection, dan kemudian ada customize gitu. Oke, ini memang benar-benar sangat mumpuni banget untuk fitur-fitur yang tertuang di multimedianya ini. Ada cooling seat dan heater seat ya, serta juga ada pemanas setir pada saat mungkin tangan kita kedinginan. Untuk menjalankan mobil ini dia bisa diaktifkan untuk pemanas setirnya gitu. Mungkin kalau di luar negeri bisa diaktifkan juga ya teman-teman. Dan untuk view kamera ya, dia juga bisa seperti ini. Untuk fan-nya juga bisa diatur, dan ada tulisan JBL juga di sini ya. Ini benar-benar mahal banget ya. Memang secara mobil ini sudah harganya di atas 1M ya, mungkin ya sekitar 1,7 1,8 lah gitu. Oke, untuk laci dia sudah soft opening ya, lah ini kan mobil mahal ya, sudah bukannya soft opening. Dan dia soft touch ya, bagian sini juga dia sudah ada tombol ini powernya sudah elektrik ya, push start stop engine-nya. Kemudian ada airbag bagian sini, dan ada tweeter bagian sana ujung tuh jauh, dia pakai JBL juga. Terus ada dashcam ya, dashcamnya ini sudah bawaan Toyota. Ini spion di bagian dalam dia sudah elektrik, kemudian ada kameranya juga bisa diatur secara manual. Dan untuk ininya ya, open seat-nya ya, nih bisa diatur di bagian sini, dia close. Nah, itu bagian kiri gitu, dan kanan juga bisa secara keseluruhan ya teman-teman ya. Bisa sampai ke belakang itu. Nah, tuh kemudian juga untuk membuka pintu ya, bagian sini juga bisa, di sini juga bisa, terserah, bisa kita pilih yang mana. Dan tempat kacamata di bagian sini teman-teman, itu kacamata ada ininya. Nah, ada lampunya. Nah, kemudian juga ini ya, langit-langitnya dia bahannya bahan halus bludru ya. Serta juga, oh ya, konsol penyimpanannya ada di bagian tengah sini, ada USB Type-C, dan ada colokan kabel HDMI, serta ada colokan power outlet 220 volt gitu. Ini ada bahan ini ya, apa namanya, rubbernya berbahan bludru, kemudian bisa dibuka sebelah kanan maupun sebelah kiri juga teman-teman gitu. Oke. Dan oh ya, untuk memajukan, kalau misalnya bos ingin memajukan kursinya ya, kita tinggal majuin ini aja. Minta dimajuin seperti ini. Nah, ini secara elektrik teman-teman. Nah, bisa direbahkan atau reclining. Nah, seperti ini. Mirip-mirip mobil Hyundai ya, gitu. Dia maju mundur, reclining bisa secara elektrik gitu ya, bagian sini. Sangat terbantu. Kemudian untuk seat belt dia bisa adjust ya, adjustable, dan ada tulisan airbag di sini. Dia airbagnya ada di pilar A, pilar B, sehingga pilar C sampai ke belakang ya. Totalnya kalau nggak salah ini airbagnya sekitar ada 8 atau 12 titik airbag gitu ya kalau nggak salah. Oke. So far so good ya mobil ini. Memang ini diperuntukkan untuk Anda yang ingin memiliki MPV sekelas orang-orang ternama, orang-orang kaya. Kalau belum punya Alphard itu mungkin dibilang belum orang kaya ya gitu. Oke teman-teman, nah jadi
Itu ya, tadi kita sudah bahas mengenai Toyota Alphard HEV ya. Nah, jadi kesimpulannya mobil ini dia memang banyak diperuntukkan untuk bagi Anda yang ingin mencari MPV premium. Inilah jawabannya, yaitu Toyota Alphard HEV. Untuk body kitnya dia sudah modelista. Oke teman-teman, jadi secara overall mobil ini memang menjawab semua kebutuhan jika Anda ingin mencari mobil tersebut. Oke, jadi sekian aja untuk hari ini. Bagi Anda yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa menerima notifikasi video review menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Bye-bye.